Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini, di hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus membentangkan jalan-jalan dan kesempatan untuk kita bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling tawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, dan kita bisa saling tolong menolong di dalam kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perjalanan yang sangat berat. Bukan hanya sekedar dibutuhkan keinginan saja, akan tetapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan yang namanya usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas usaha orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, semua kita pasti menginginkan kebaikan akhirat kita. Tapi keinginan tersebut harus disertai dengan yang namanya usaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasa'alaha sa'yaha. Dia berusaha, berjalan untuk mendapatkan kebaikan akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu adalah orang-orang yang usaha mereka itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus menjadi titik perhatian bagi kita semua. Bagaimana seseorang itu yang difikirkan usaha kita itu sudah disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Usaha kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala syukuri atau belum? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah syukuri usaha kita, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita. Allah Subhanahu wa taala akan beri petunjuk kepada kita semua. Dan dijadikan hati kita itu menjadi hati yang suka terhadap yang namanya keimanan dan benci terhadap yang namanya kemaksiatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan kembali menjelaskan beberapa nama yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita yang belum kita pelajari. Karena kemarin itu sebenarnya nama yang terakhir kalau di dalam kitab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Jamil, Maha Indah. Dan itu adalah merupakan ujung sebenarnya. Setelah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ujungnya kita akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Thayyib, Maha baik. Dan setelahnya kita akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Jamil. Itu ujung dari pengenalan kita. Makanya dua nama terakhir kemarin apa? At-Thayyib dan Al-Jamil. Tapi saya bertanya-tanya, nama apa yang belum kita bahas? Makanya tadi saya tanya, nama apa yang belum kita pelajari di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang berbarokah ini, ada salah satu nama yang belum kita bahas, yang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri dengan nama tersebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Mujib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Hud ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memperkenalkan dirinya dengan namanya Al-Mujib. Kata Allah, fastaghfiruh, maka memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku itu adalah zat yang maha qarib, yang maha dekat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha Al-Mujib, yaitu maha mengabulkan doa-doa. Dan datang dengan konteks kalimat yang lain, yaitu dengan konteks jamak. Kalau tadi mufrad, kalau sekarang datang dengan lafaz jamak banyak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad nadana nuhum falani'mal mujibun, kata Allah. Dan sungguh benar-benar telah memanggil kami Nuh alaihi salam, falani'mal mujibun, maka dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang maha mengabulkan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrun karim, bulan yang sangat mulia. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan, apabila sudah masuk di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan ini banyaknya yang namanya kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini banyaknya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Begitu banyak karunia, rahmat, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan keinginan hambanya, mengabulkan permintaan dari seorang hamba. Disebutkan oleh para ulama tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib ini. Para ulama menjelaskan wa fi asma'illahi ta'ala Al-Mujibu, termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mujib. Wa huwa alladhi yuqabilu ad-du'a was-su'ala bil ata'i wal qabuli subhanahu wa ta'ala. Arti dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima doa-doa dan permintaan seorang hamba dengan pemberian. Itu arti dari
nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Disebutkan oleh Imam Az-Zujaji tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Beliau mengatakan, "Fallahu azza wa jalla mujibu du'a ibadihi idza da'auhu." Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa hamba-hambanya ketika mereka berdoa. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima atau mengabulkan doa seorang hamba ini itu di ayat-ayat Siyam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datang ayatnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an. Kemudian datang ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian datang ayat setelahnya masih berkaitan dengan siam. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan masalah puasa, dan di antara ayat-ayat puasa itu ada ayat yang berkaitan dengan permasalahan doa, menunjukkan bahwasanya ketika seseorang di bulan Ramadan dan ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa, hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama Al-Mujib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak sekali di dalam hadisnya, ketika seseorang itu berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turad da'watuhum." Ada 3 orang yang doa mereka itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shaimu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai apa? Sampai dia berbuka puasa. Sampai dia berbuka puasa. Dan ini kesempatan bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa da'watul madlum, yaitu doanya orang-orang yang mereka dizalimi. Ini adalah merupakan 3 yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang mereka utaqa, yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap harinya dan malam harinya di bulan Ramadan. Likulli abdin min da'watin mustajabah, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap seorang hamba itu mempunyai doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa bagi orang-orang yang mereka berpuasa, maka sepatutnya bagi kita untuk kita lebih mengenal tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa-doa seorang hamba. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya menunjukkan kerendahan kita dan menunjukkan bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua ketika Allah mengatakan di dalam ayatnya,
wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah kepadaku yaitu apa? Orang-orang yang mereka sombong untuk meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala katakan antumul fuqara'u ilallah. Kita adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi pagi telah kita sampaikan, bagaimana seorang hamba itu tidak boleh bertawakal terhadap usahanya saja. Akan tetapi hendaknya seseorang itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat dahulu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mereka mengatakan apa? Sya'ra na'lihi, yaitu apa? Tali sandal jepitnya saja. Mereka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan garam, kalau kita bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan doa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib ini di dalam kitabnya Nuniyah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa huwal mujibu yaqulu man yad'u ujibu wa huwal mujibu yaqulu man yad'u ujibahu anal mujibu likulli man nadani. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, adalah zat yang maha mengabulkan doa-doa. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan man yad'u, barang siapa yang berdoa, ujibahu, saya akan mengabulkan doa-doanya. Anal mujibu likulli man nadani, dan aku adalah zat yang maha mengabulkan doa bagi siapa yang memanggilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mujibu li da'watil muttarri, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan doa orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Id yad'uhu fi sirri wa fi i'lani, yaitu ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan terang benderang. Sesadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan min asma'ihi ta'ala al-mujibu li da'watid da'in, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Wa su'alus sa'ilin wa ibadihi al-mustajibin wa ijabatihi subhanahu wa ta'ala nau'an. Dan ternyata pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa seorang hamba itu ada yang dikabulkan secara umum. Ada doa-doa seorang hamba itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikabulkan secara umum. Dan di sana ada pengkabulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu secara khusus. Disebutkan oleh Sesadi rahimahullahu taala bahwasanya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala secara umum yaitu apa? Setiap seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa ibadah maupun doa masalah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta
kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Baik itu yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang taat, maupun orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang fajir, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa? Mengabulkan doa-doanya. Sebatas seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada pengkabulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus. Dan ini biasanya ada sebab-sebab yang bermacam-macam. Termasuk di antara doa-doa khusus yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Dakwahnya orang-orang yang muttar, dakwahnya orang-orang yang mereka apa? Betul-betul dalam keadaan genting. Betul-betul dalam keadaan genting. Orang biasanya dalam keadaan terdesak, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk diijabah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'," kata Allah. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang muttar, yang dalam keadaan apa? Sempit kalau ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya orang-orang yang mereka dalam keadaan sempit tersebut ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Rasa butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya mereka ketika seseorang dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Dan biasanya orang kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya disitulah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ketika seseorang mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama Al-Mujib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doanya. Dan seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu betul-betul akan sering minta dan sering mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya Bapak-bapak hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin," kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah saya pernah tanya kepada bapak-bapak, kita disuruh lari kepada Allah, lari dari siapa, Pak? Hah? Lari dari murkanya Allah. Hah? Dari fitnah. Kita disuruh lari kepada Allah. Kan Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Namanya kita disuruh lari kepada Allah, pasti kita ada sesuatu yang kita tinggalkan. Namanya, kalau saya mengatakan saya lari ke Bang Juna, pasti berarti saya lari dari tempat saya menuju ke Bang Juna. Ada min wa ila, ya kan? Ada lari dari si fulan menuju fulan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk lari kepada Allah. Kita disuruh lari kepada Allah dari siapa? Dari takut. Dari siapa, Pak? Dari murkanya Allah. Ada yang lain? Dari Allah menuju Allah. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah, maka larilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba itu lari kepada Allah dari Allah. Lari kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lari darinya, pada hakikatnya itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang kita takuti atau dari sesuatu yang kita lari darinya, pada hakikatnya itu adalah merupakan apa?
pada hakikatnya itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengantarkan kita untuk kita apa? Selalu merasa apa? Iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata segala sesuatu yang kita tidak pengen atau segala sesuatu yang kita lari darinya, itu semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita apa? Fafirru ilallah. Kita untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita malas untuk kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita malas untuk kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa kita masih malas untuk kita apa? Berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita diperintahkan lari kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada kita bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Mujib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa hambanya. Harusnya segala permasalahan hidup kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita itu sombong. Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita masih apa? Malas-malesan. Padahal kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Kita butuh rizki, kita butuh sehat, kita butuh anak soleh, kita butuh istri yang soleha, kita butuh rizki yang halal, butuh rizki yang berkah, butuh diberi ilmu yang nafi, butuh dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Kita malas-malesan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yansabu wajhahu lillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang mukmin yang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu mas'alatan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu masalah, illa a'tahu Allahu iyyaha, kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang dia minta tersebut kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ajjalaha lahu fid dunya, bisa jadi yang dia minta Allah Subhanahu wa taala langsung berikan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa imma dakharaha fil akhirah, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan nanti, apa yang dia minta disimpan nanti di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Maka para sahabat ketika mendengar hal tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana buru-burunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yuqal da'autu walam arahu yustajabuli. Saya sudah berdoa, tapi kok enggak dikabul-kabulkan ya? Dan ini ciri-ciri orang-orang yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengennya segera untuk dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengabulkannya. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu dikabulkan di dunia dengan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk akhiratnya. Tetapi banyak orang-orang itu terburu-buru ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering kita dengar dari lisan-lisan manusia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, da'autu walam ara yustajab li. Saya sudah berdoa, Ustaz, tapi kok belum dikabulin ya, Ustaz? Saya sudah berdoa, tapi gini-gini saja. Padahal apa? Padahal itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabulkan, ujian atau enggak? Ujian. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak dikabul-kabulkan, ujian apa enggak? Ujian. Dua-duanya sama-sama ujian. Kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dia berdoa dikabulkan oleh Allah, setiap dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya ujian bagi dia. Dia bisa enggak bersyukur dengan apa yang dia minta dan dia langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Sama seperti halnya seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tidak dikabul-kabulkan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mau sabar enggak dia? Apakah dia terus mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau terus pandang? Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami uji kalian semua dengan yang namanya kebaikan. Berdoa dikabulkan oleh Allah langsung, minta harta dikabulkan oleh Allah, minta istri soleha dikabulkan oleh Allah, minta anak soleh, mau bersyukur enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya para anbiya itu paham, ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, kemudian terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Kan itu yang dikatakan oleh para anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengan dikasih Nabi Daud alaihi salam diberi kenikmatan yang begitu luar biasa, Nabi Sulaiman diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mereka mengatakan apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak saya bersyukur dengan apa yang saya minta? Setiap yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi orang tersebut. Sama juga ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok tidak dikabul-kabulkan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang itu bisa sabar dari hal tersebut? Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Hendaknya seseorang kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, terkhusus kita ini sekarang ini di musim kebaikan. Terkhusus kita ini di bulan Ramadan. Begitu banyak waktu yang kita sia-siakan, waktu yang kita buang begitu saja dari yang namanya berdoa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwasanya apa? Dakwatun la turad, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai apa? Sampai dia berbuka. Terkadang kita di siang harinya, subhanallah, dihabiskan untuk apa? Untuk hal yang sia-sia. Untuk dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Padahal kita mampu untuk kita beristighfar, mampu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu kita untuk mengangkat tangan kita, menunjukkan apa? Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menjelaskan di dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Doa rasul-rasulnya, doa nabi-nabinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak ini sekarang hari-hari ini kan subhanallah banyak membaca Al-Qur'an. Gitu kan? Semangat-semangatnya membaca Al-Qur'an. Pasti dilewati tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa rasulnya, doa hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam setelah berdakwah begitu lamanya, Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Nabi Ayyub alaihi salam wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu, kata Allah. Dan Nabi Ayyub alaihi salam ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda. Ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendiri. Minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanak. Begitu pula Nabi Yunus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'bul anbiya, kebiasaan para anbiya, kebiasaan para rasul, kebiasaan orang-orang soleh, mereka selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah mereka selalu mereka keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yakub alaihi salam mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni
ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yakub alaihi salam ketika Allah menceritakan tentang keadaannya yang begitu luar biasa. Anaknya hilang yang pertama, anak yang kedua juga dikatakan mencuri. Kesedihan yang begitu luar biasa dipisahkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya saja aku berkeluh kesah, menyampaikan kesedihanku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Para anbiya kebiasaan mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena mereka tahu kita harus lari kepada Allah, fafirru ilallah. Karena mereka tahu bahwasanya dialah Allah yang mempunyai nama Al-Mujib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa seorang hamba. Makanya apa? Makanya mereka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermunajat di sepertiga malam terakhir. Mereka bermunajat di antara adzan dan iqamah. Mereka bermunajat di waktu-waktu mustajabah. Mereka pergunakan untuk mereka memanggil ya Allah. Mereka pergunakan untuk memanggil zat yang maha kaya. Mereka pergunakan untuk memanggil zat yang maha mampu atas segala-galanya. Bukan seperti kita, Pak. Kita ini subhanallah, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jarang-jarang. Kayak kita itu kayak orang sombong aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita itu gak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu banyak. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil aina ibadi, kemana hamba-hambaku. Disuruh kita bangun untuk kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, itu pun kita masih melungker, kayak kita enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di waktu puasa, terkhusus di bulan Ramadan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya doanya orang-orang yang berpuasa itu adalah merupakan apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus kapan? Terkhusus ketika menjelang buka puasa. Akan tetapi subhanallah, kita kayak nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mementingkan apa? Urusan apa? Ya urusan perut kan seperti itu. Apalagi kalau nggak hujan, biasanya subhanallah, jalanan itu apa? Jalanan apa? Penuh, Pak. Kan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya kaum muslimin pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tempat ujian. Di satu sisi Allah nih loh nawarkan akhirat. Ayo kamu kalau minta sama aku di penghujung puasa tak kabulkan. Di sisi yang lain perut kita meronta-meronta. Di sisi yang lain kita haus dan dahaga. Mana yang kita pilih? Dan itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Apakah kita mau memilih kebaikan akhirat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan akhirat dan dunia kita, ataukah kita mementingkan urusan perut kita dan urusan apa? Tenggorokan kita. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang betul-betul harus betul-betul kita perhatikan. Kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar kita betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berusaha bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi seorang hamba ketika kenal dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mujib ini, yaitu apa? Hendaknya seseorang terus berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dilakukan oleh para anbiya dan para rasulnya. Kemudian termasuk di antara hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya memperhatikan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang memperhatikan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama di sini ketika beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mujib, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengabulkan doa-doa seorang hamba. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus memperhatikan hal-hal atau adab-adab ketika meminta kepada Allah. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Hendaknya ayyuthni Allah. Orang itu kalau minta sama Allah itu muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mau minta sama Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan nama-nama Allah yang maha indah. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama Allah yang indah tersebut. Kita berdoa kepada Allah, kita sebut ya Hayyu ya Qayyum. Dua nama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya bihi. Kalau seseorang berdoa dengan nama tersebut, maka apa? La turad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismullahi al-a'zam. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka seseorang ketika mau meminta kepada Allah, hendaknya seseorang itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara adab seseorang berdoa, hendaknya seseorang berdoa dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci. Dia lagi bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia dalam keadaan bersuci. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, dia dalam keadaan apa? Turun, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berusaha untuk mengangkat tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang harus diperhatikan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hari-hari kita yang kita makan adalah sesuatu yang halal, yang kita minum adalah sesuatu yang halal, yang kita pakai adalah sesuatu yang halal. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu juga yang disebutkan di dalam adab berdoa, hendaknya seseorang itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling banyak ditinggalkan. Yaitu apa? Ketika seseorang berdoa, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita berkaitan dengan masalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita di bulan Ramadan ini untuk kita bisa menunjukkan kehinaan kita dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada waktu kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib ini adalah merupakan sesi terakhir ya di Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Karena alhamdulillah, berapa lama Pak kita belajar ini? Setahun lebih ya Pak? Setahun lebih kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, dan alhamdulillah sudah banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Tinggal kita praktekkan dan kita kerjakan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Insyaallah nanti kita pilih kitab yang lain lagi apa yang akan kita pelajari di kesempatan-kesempatan yang lainnya insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.